Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita semua jemaat Tuhan mempersiapkan diri kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat pagi hari ini, di mana Tuhan menganugerahkan kami kehidupan untuk kami terus beribadah kepada Tuhan yang terus memberkati kami. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ibadah ini, biarlah ibadah ini Tuhanlah yang memimpin, Tuhan yang ambil alih. Segala sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau menyerahkan hidup kami, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, saat ku hadapi kenyataan ini, saat ku hadapi kenyataan ini, ada banyak lemah di depanku, tak mampu, hatiku bimbang, tak bisa kaki ini terus melangkah di batas pengharapanku, di batas akhir harapanku. Kau berikan kekuatanmu, Kau berkata jangan takut, jangan bimbang, teruslah berjalan. Aku bersyukur
Aku bersyukur Kau sanggup hadapi semua di dalam kekuatan-Mu. Kau hidupkanku. Aku bersyukur Kau selalu bersamaku. Kau dekatku dalam kasih setia-Mu yang takkan pernah terganggu. Mari katakan sekali lagi, aku bersyukur. Aku bersyukur sanggup hadapi semua dalam kekuatan-Mu. Kau hidupkanku. Aku bersyukur Kau selalu bersamaku. Kau dekatku dalam kasih setia-Mu yang takkan pernah tergantikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ya Tuhan. Kau sudah memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa ada sampai hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu membawa doa-doa kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Yang Kau jadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kepunyaan-Mu, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dan Kau berkati agar pemimpin kami memerintah Indonesia dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan jalan-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan buat seluruh yang diberi pemerintahan ya Tuhan, kiranya Kau berkati ya Tuhan agar mereka bekerja dengan baik dan jujur bagi masyarakat ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan buat seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Engkau jadikan mereka semua menjadi umat kepercayaan-Mu ya Tuhan. Dan Kau berkati ya Tuhan, Kau selamatkan satu persatu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati yang sakit Engkau sembuhkan, yang tidak memiliki pekerjaan Engkau bukakan jalan bagi mereka satu-satu ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan, saat ini Indonesia sedang dilanda oleh wabah COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Kau berkati agar COVID-19 ini tidak ada lagi ya Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi COVID-19, semua yang terinfeksi Engkau sembuhkan ya Tuhan. Sehingga lewat wabah ini ya Tuhan, semakin banyak umat-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan, dan percaya bahwa Engkau lah yang dapat menyelamatkan mereka ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat kota Batam ya Tuhan. Dan Kau berkati kota Batam ini, Kau lindungi ya Tuhan. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala yang jahat ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, pemerintahan kami juga memerintah dengan baik dan benar. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat negara-negara lain ya Tuhan, bangsa-bangsa yang Engkau cintai ya Tuhan. Kau berkati satu persatu ya Tuhan, agar Engkau lindungi, Engkau tutup bungkus negara itu satu persatu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat ibadah ini ya Tuhan. Dan Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan, agar berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan Kau berkati untuk semua yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Engkau penuhi hidup mereka dengan damai sejahtera ya Tuhan. Dan Kau berkati satu persatu sehingga dari ibadah ini mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dan Kau berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka ya Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan saat ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat ibadah ini ya Tuhan, agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa yang akan membawa pemberitaan firman ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dan setiap yang melayani Engkau tutup bungkus ya Tuhan, agar semuanya berjalan dengan baik. Dan kiranya Roh-Mu hadir di tempat ini, Roh-Mu hadir di ibadah ini juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi berikanlah kami dari yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan naikkan satu pujian
kepada Tuhan. Karena kita percaya kuasanya lebih dahsyat dari segala sesuatunya. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita katakan, Takkan ku ragu, walau badai menghadap, Engkau Tuhan ada bersamaku. Ku aman karenamu, meski badai menghadap, Engkau Tuhan ada bersamaku. Yesus, Engkau kekuatan hidupku. Yesus, Engkau tempatku berharap. Yesus, Engkau selamatan hidupku. Selamanya ku andalkan. haleluya. Mari kita katakan sekali lagi pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan-Mu, yang menaruh harapan hanya kepadamu. Engkau Tuhan takkan kecewakan. Yesus, Engkau kekuatan hidupku. Yesus, Engkau tempatku berharap. Yesus, Engkau keselamatan hidupku. Selamanya ku andalkan. Yesus, Yesus, Engkau kekuatan hidupku. Yesus, Engkau tempatku berharap. Yesus, Engkau keselamatan hidupku. Selamanya ku andalkan. Selamanya ku andalkan. Selamanya ku Haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkaulah yang kami andalkan sampai hari ini. Kepadamu kami percaya, kepadamu kami berharap, karena kami tahu bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terangi kami dengan kekuatan firman-Mu, sehingga kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, berjalan dalam kasih karunia dan keajaiban Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami percaya oleh darah anak domba tempat ini dikuduskan, kami semua dikuduskan, para pendengar kami dikuduskan, dan kami percaya lawatan-Mu terjadi atas hidup kami, sebab roh Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kau bekerja di dalam kami, Kau hadir dan menyatakan mujizat-Mu lewat ibadah ini, lewat pujian, lewat doa-doa, bahkan lewat kebenaran firman. Kami melihat mujizat dan keajaiban. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa dengan kita Shalom. dalam Home in Worship, ibadah keluarga. Dan kita berharap saudara-saudara kita dimanapun kau berada, orang-orang percaya, kau juga dapat melakukan hal ini dengan anak-anakmu di rumah. Amin. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari semulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi.
bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi di dalam kebenaran. Saudara, banyak orang mengasihi, benar. Tetapi apakah mereka mengasihi dalam kebenaran? Ini yang patut dipertanyakan. Kita mengasihi berdasarkan kebenaran Kristus. Bahwa kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa hukum yang pertama dan yang utama adalah mengasihi Allah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Seperti diri kita sendiri. Alkitab berkata tidak seperti Kain yang berasal dari si jahat. Apanya yang berasal? Perbuatannya, saudara. Perbuatan Kain berasal dari si jahat. Jadi Anda mengajarkan tentang persembahan korban dan Habil melakukannya. Dia mempersembahkan korban yang terbaik. Tetapi justru Kain tahu hal itu, tapi dia mempersembahkan hasil tanahnya. Sehingga Allah berkenan kepada korbannya Habil dan menolak korbannya Kain. Disitulah timbul iri hati. Karena iri hati itu timbul, Tuhan datang, Tuhan tahu dia akan membunuh adiknya, maka Tuhan menegur, menasihati Kain. Tetapi Kain tidak mengindahkan nasihat Tuhan Allah. Sehingga Kain tetap melanjutkan tujuannya membunuh Habil. Karena itulah Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kelima, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat. Perbuatannya apa? Perbuatannya mempersembahkan korban itu jahat. Alkitab berkata korban Kain adalah hasil tanah. Padahal yang namanya korban adalah anak lembu atau anak domba atau anak kambing, kebiasaan orang Ibrani. Nah, di sini perbuatannya jahat, dia tidak mengindahkan ajaran dari orang tuanya, kemudian dia tidak mengindahkan nasihat dari Tuhan. Jadi perbuatan Kain jahat dan dia lebih memilih mendengarkan si poneros atau si jahat. Si jahat di sini dipakai kata poneros dalam bahasa Yunani. Karena itu ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan menyerahkan nyawanya untuk kita dan menunjukkan kepada kita tentang kasih. Kenapa? Karena manusia sejak saat itu lebih mengikuti desire-nya untuk saling membalas, saudara. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Anda baik, saya baik. Kalau Anda jahat, saya lebih jahat. Tetapi yang terjadi lebih jahat lagi, saudara. Orang sudah baik, dijahatin lagi. Itu manusia, saudara. Manusia tanpa Tuhan. Manusia tanpa percaya kepada Yesus yang menyatakan kasih Allah. Dia telah menyerahkan nyawanya. Saudara, kalau kita lihat apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu sungguh luar biasa. Dia berkata kepada para pembunuhnya, akan membunuh dia. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena sejak saat itu, sejak Kain membunuh Habil, manusia saling membunuh. Kerajaan bangkit, kerajaan suku bangkit melawan suku. Dan siapa yang menang, dia memperbudak yang lain. Dan hukum itu adalah hukum kejahatan yang diterapkan. Suka-sukanya manusia membunuh, memperbudak. Dia yang kuat, dia yang berkuasa. Sampai Tuhan Yesus datang dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
barulah manusia menjadi beradab sampai hari ini. Tapi Anda tahu masih juga orang-orang yang mempercayai bahwa dengan membunuh manusia dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Orang percaya hidupnya bukan seperti itu, kata firman Tuhan. Bukan seperti Kain dan keturunannya yang melakukan kejahatan terhadap sesama manusia. Saling membunuh, saling membenci, saling iri hati. Orang percaya gereja hidupnya bukan seperti itu. Alkitab berkata dengan jelas, inilah berita yang telah kamu dengar dari semulanya itu, bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi jangan sampai di dalam gereja terjadi banyak kejahatan. Iri satu dengan yang lain, iri hati. Ada yang tampil lebih bagus, iri dan saling menjatuhkan. Gak bisa. Itu bukan karakter Kristus. Ada yang lebih baik, dia gak mendukung, malah menjatuhkan. Susah. Sekarang kita lihat, kalau anak-anak Tuhan seperti itu, di mana Yesus? Ada di dalam hati kita. Kalau Yesus ada dalam hati kita, berarti kasihnya hidup dalam diri kita. Kalau kasihnya hidup dalam diri kita, berarti kita mengasihi. Kita diberikan kesanggupan untuk mengasihi, bukan kesanggupan membenci. Kita harus sadar benar kita mempunyai kekuatan menaklukkan kebencian. Tapi apakah Anda melihat bahwa anak-anak Tuhan saling mendukung? Ya puji Tuhan kalau saling mendukung. Saling mendukung dalam pelayanan, dalam pekerjaan Kristus. Puji Tuhan kalau saling mendukung. Berarti mereka sedang menggenapi perintah Tuhan, saling mengasihi. Tapi kalau saling menjatuhkan, saudara, ini pengalaman hidup saya dan jangan sampai terjadi. Berkali-kali di dalam gereja, gereja menyingkirkan. Ketika kita melayani bersama dengan iri saya di dalam gereja, yang ada yang kita lihat saling menyingkirkan. Dan itu kenyataan orang Kristen yang setiap hari baca Alkitab. Harusnya Yesus yang hidup, kasih Allah yang hidup. Amin. Dan itu harus disingkirkan dalam kehidupan gereja, dari kehidupan orang Kristen. Kalau begini terus bagaimana kita mau menjadi saksi? Sesama kita saling menyingkirkan, saling iri hati, dan tidak saling support satu dengan yang lain. Gak bisa. Dalam persekutuan ada blok-blok, ada geng-geng. Gak bisa, sama aja kita dengan dunia. Kita mengikuti pola hidupnya Kain. Tapi Alkitab dengan jelas bagaimana kita mengasihi, karena apa? Yesus sendiri telah menyerahkan nyawanya kepada kita. Sudah seharusnya kita saling menyerahkan nyawa kita kepada sesama kita, bukan saling menjatuhkan. Amin. Gereja harus bangkit. Jangan menjadi anak-anak Kristen yang lebay, ya kan? Kalau ada yang maju, ada yang lebih hebat, kita termotivasi untuk melakukan yang lebih baik, lebih bagus, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau semuanya untuk kemuliaan diri sendiri, ya maka dikerjakan oleh daging, ya saling bertengkar. Melayani pun saling bertengkar. Mau menjadi yang terbaik tetapi motivasinya daging, Tuhan tidak pernah menerimanya. Tuhan hanya menerima segala perbuatan kita dalam iman, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Amin. Sadarlah saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita bangkit, maju. Kita bisa bersatu hati. Kita bisa melihat contoh-contoh banyak orang percaya mereka bisa bersatu. Kristen harus bangkit dan bisa bersatu. Jangan hanya satu denominasi baru kita saling mensupport. Satu gereja saling mensupport. Tapi sudah beda gereja, ya say goodbye. Gak bisa begitu. Itu bukan orang percaya. Orang Kristen itu satu tubuh. Entahkah dia dari denominasi satu dengan yang lain. Kita tetap satu tubuh, satu Kristus. Sudah seharusnya kita saling menyerahkan nyawa. Kalau sudah saling menyerahkan nyawa, saudara, Alkitab berkata, kita memenuhi yang namanya perintah mengasihi. Tetapi luar biasa Alkitab memberikan contoh sini, ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi ayat sebelumnya dikatakan Kristus sudah menyerahkan nyawanya. Sudah seharusnya kita juga saling menyerahkan nyawa kita untuk sesama kita. Tapi diberikan analogi tentang di ayat di bawahnya tentang barang siapa melihat saudaranya berkurangan dan membiarkan, tidak membantu, tidak menolong. Bagaimanakah kasih Allah ada dalam dirinya?
Artinya begini saudara, orang yang percaya, yang mengenali Yesus telah memberikan nyawanya menyelamatkan dirinya, dia sadar betul hidupnya untuk mengasihi. Amin, betul? Dia sadar betul bahwa tujuannya hidupnya adalah untuk mengasihi. Sehingga dia itu nggak tahan kalau ada orang yang berkekurangan, yang harus dia bantu, dia tolong gitu. Ingat, saudaranya. Kita belum bicara di luar orang percaya. Kita masih bicara di saudaranya. Karena gambarannya adalah Kain dan Habel, saudara. Tapi mereka saling membunuh. Jadi, Injil itu harus diterapkan sebelum kita keluar ke sana. Sesama kita orang percaya. Sesama kita gereja. Apakah kita saling mengasihi? Apakah kita benar-benar menyadari bahwa Yesus menyelamatkan kita sehingga kita mentransfer kasih itu. Jadi Alkitab berkata kalau ada saudara yang menderita kekurangan dan dia tidak menolong, bagaimana kasih Allah akan ada dalam dirinya? Jadi maksud dari perkataan firman Tuhan ini adalah gereja, orang percaya sudah ada kasih Yesus dan seharusnya dia mengasihi. Tetapi yang terjadi adalah dia tidak mengasihi. Bagaimanakah kasih Allah dalam dirinya? Artinya apa? Orang yang sudah percaya punya kasih Allah. Tapi kalau tindakannya tidak mengasihi, itu pertanyaan besar sebenarnya. Bisa jadi yang pertama, dia tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat hidupnya. Dia tidak sungguh percaya bahwa Yesus telah menyerahkan hidupnya untuk mengasihinya. Menyelamatkan dia dari maut. Dia tidak sungguh-sungguh percaya. Menjadi Kristen hanya KTP, bukan menjadi Kristen karena lahir baru. Karena orang yang percaya di dalam dirinya pasti mengasihi. Pasti nggak tahan kalau ada orang kesusahan, pasti dia tolong. Amin. Nah, ini satu poin saja yang saya bicarakan hari ini untuk kita semuanya. Jadi perintah yang kedua, yang pertama adalah perintah mengasihi Tuhan. Yang kedua mengasihi sesama itu harus dilakukan, diterapkan. Kenapa? Karena di dalam diri kita sudah diberikan kesanggupan mengasihi. Yesus ada dalam diri kita. Kasih Allah ada dalam diri kita dan kita dimampukan untuk mengasihi. Tidak seperti Kain yang berasal daripada si jahat. Dia tidak punya kemampuan untuk mengasihi. Jadi orang yang lahir karena dari si jahat, dia tidak punya kemampuan untuk mengasihi. Yang ada adalah membenci, membalas dendam, melakukan kejahatan. Karena itu jangan heran kalau ada orang-orang di dalam gereja ya yang ngaku Kristen tetapi tidak punya kasih. Jangan heran. Kenapa? Karena tidak ada kasih Allah di dalam dirinya. Dia bukan berasal dari Allah. Di atas ini kan dijelaskan 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tak berbuat dosa berasal dari si iblis. Kemudian ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi itu apa? Roh Kudus ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi begini saudara. Benih ilahi itu ada di dalam diri kita. Ketika kita hidup tanpa Tuhan, yang ada adalah benih dosa. Yang berkuasa di dalam diri kita adalah benih dosa, daging yang berkuasa. Dan kita tidak punya kesanggupan untuk mengasihi. Kalau kita mengasihi dan berbuat baik itu untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kepentingan Allah. Namun ketika kita percaya kepada Yesus, ayat yang ke-8 dikatakan, ayat yang ke-8b, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya yang membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Namun ketika kita percaya kepada Yesus, dulu kita melakukan dosa, tidak sanggup mengasihi, yang ada membenci, yang ada membalas dendam. Kalau kita bisa mengasihi itu karena untuk kepentingan kita, bukan kepentingannya Allah. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita dilahirkan di dalam Yesus, benih ilahi tinggal di dalam diri kita, yaitu Roh Kristus. Dan dia mematikan kekuatan benih jahat di dalam diri kita, yaitu SARS, keinginan daging.
Sehingga yang ada adalah keinginan Allah, keinginan Roh Kudus. Tetapi yang dimatikan adalah kuasanya. Karena kita masih menghidupi daging ini. Cuman kita sudah diberikan kesanggupan untuk menaklukkan keinginan daging. Kita diberikan kesanggupan untuk menaklukkan kebencian, untuk melakukan keinginan melakukan yang jahat. Amin. Di dalam Yesus Kristus, semua orang yang diciptakan, dilahirkan kembali, diberikan kesanggupan untuk mengasihi. Sehingga kalau ada orang yang kekurangan, orang yang perlu dibantu, dia tidak tahan untuk tidak menolong. Amin. Nah, beda dengan orang yang belum percaya dan dilahirkan baru. Kalau dia lihat orang yang berkekurangan, dia tidak ada belas kasihan. Kalau dia lihat orang yang lebih baik daripada dia, yang ada iri hati. Kalau dia lihat orang yang menjadi saingannya, yang ada adalah saling menyingkirkan, saudara. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam gereja, tidak semuanya adalah dombanya Allah, dombanya Kristus. Karena banyak orang Kristen, ada yang lahir baru, ada yang Kristen karena KTP. Tetapi kita bisa melihat orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, mereka punya kasih. Kristus hidup di dalam diri mereka, dan mereka mengasihi. Karena benih ilahi yang ada di dalam diri kita selalu menghasilkan progres. Progres dalam arti hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Selalu ingin melihat orang itu tumbuh dengan baik, orang itu berhasil, orang itu sukses, orang itu bahagia, orang itu sukacita. Jadi hari ini kita belajar tentang mengasihi dalam kebenaran. Mengasihi dalam kebenaran adalah di mana kita sudah dilahirkan di dalam Kristus, kita punya benih ilahi, dan kita punya dorongan untuk melakukan hal yang baik. Dan kita ingin melihat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang sesama orang percaya, mereka maju, mereka bahagia, mereka bersukacita, mereka menjadi orang yang lebih baik, mereka menjadi orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah di mana benih ilahi hidup dalam diri kami. Ajarkan kami untuk melakukan yang terbaik, hidup melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau menuntun kami, menerangi jalan kami, sehingga kami tidak lalai untuk melakukan perintah-Mu, mengasihi sesama kami. Ampuni kami kalau kami sudah melalaikan perintah-Mu ini. Kami bersyukur bahwa darah anak domba Allah telah menguduskan kami, sehingga kami menyalibkan segala kekuatan kejahatan di dalam diri kami, menyalibkan segala kekuatan keinginan daging yang tidak ingin melihat orang bahagia, yang hanya ingin melihat orang menderita, yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau mengasihi. Ampuni kami dan kami matikan segala keinginan itu, keinginan daging itu di dalam nama Yesus. Dan biarlah hanya keinginan-Mu yang hidup, keinginan untuk mengasihi dan melihat orang bahagia, bersukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setelah ibadah kita sudah selesai, kita akan doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bagi Dialah yang berkuasa di bumi dan di surga telah datang ke dunia, menyerahkan hidupnya, yaitu Yesus Kristus, mati sebagai persembahan korban, mengganti kita, mengganti kematian kita. Yang menunjukkan itu karena Dia mengasihi kita. Dialah Allah yang tetap sama mengasihi kita. Dari malam hari ini, memegang tangan kita dengan tangan kanannya, memberi kita kemenangan, menjagai kita bagi biji matanya, menjagai kita sehingga tidak akan terpisahkan daripadanya. Dia akan memberkati kita dan melimpahi kita dengan kebaikannya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesetiaannya sudah mengikuti ibadah ini sampai saat ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih juga untuk supportnya, partisipasinya di dalam pelayanan ini sehingga misi Tuhan tetap dijalankan. Terpujilah Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.